Oke, selamat datang di video kali ini. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang kuis chapter 10. Ya, teman-teman bisa lihat soalnya di layar video. Ya, pada tanggal 1 Januari tahun 2022, pemilik PT Sadewa menjual 80% saham ke PT Waluyo pada nilai bukunya. Nah, laporan keuangan konsolidasi berikut per 31 Desember tahun 2022, PT Waluyo dan anak perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada kas, ada piutang usaha, terus persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi depresiasi, hutang usaha, hutang obligasi, kepemilikan minoritas atau NCI, saham biasa dan laba ditahan. Itu adalah akun-akun dari laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, terus yang di bawahnya itu teman-teman bisa lihat laporan laba rugi konsolidasi. Ada penjualan, ada keuntungan dari penjualan peralatan, harga pokok penjualan, beban penyusutan, beban lain-lain, dan uh, pendapatan bersih konsolidasi. Ada juga pendapatan NCI dan ada juga pendapatan CI. Nah, yang bagian bawah teman-teman bisa lihat ada laporan saldo laba konsolidasi. Dan pada saldo 31 Desember tahun 2022 itu nilainya 373 miliar. Nah, selama tahun 2012, PT Sadewa melaporkan laba bersih 60 miliar dan membayar dividen 20 miliar. PT Waluyo melaporkan laba bersih 148 miliar dan membayar dividen 65 miliar. Tidak terdapat transfer antar perusahaan selama periode berjalan, maka buatlah kertas kerja arus kas konsolidasi tahun 2022 dan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut untuk soal ini, kita harus mengerti dulu pada awal tahun dengan akhir tahun, yaitu kita lebih dominan memperhatikan laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pada 1 Januari itu nilai nominal kas perusahaan itu kan 54 miliar dan pada akhir periode itu yaitu 75 miliar. Jadi dapat dikatakan dari Januari ke bulan Desember itu kas mereka itu naik atau dapat dikatakan dengan increase. Increase itu penaikan. Nah, jadi teman-teman untuk menjawab soal ini harus memperhatikan dulu setiap akun-akunnya. Apakah itu naik, apakah turun. Nah, kita bisa lihat pada slide selanjutnya, yaitu di sini sudah saya buatkan buat teman-teman, di mana ada kas, ada piutang usaha, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Terus akumulasi depresiasi, hutang usaha, hutang obligasi, kepemilikan minoritas, saham biasa, dan laba ditahan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang saya gunakan itu per ribuan, tetapi soalnya itu miliar. Nah, ini sebenarnya tidak dipermasalahkan kan untuk miliar dan ribuan, karena saya yakin kalau nominalnya itu miliar, bakal lebih memusingkan. Jadi saya singkat saja untuk per ribuan gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut. Di mana kas 1 Januari tahun 2022 itu kan, maaf, ini sebenarnya 31 Desember tahun 2022, bukan 2023 ya, teman-teman. Di sini ada sedikit kesalahan, 31 Desember tahun 2022 harusnya ini, bukan 2023. Nah, kasnya 54.000 mengalami kenaikan 21.000. Nah, maka ini dinamakan increase. Ya, karena dia naik. Terus piutang usaha, di sini teman-teman bisa melihat bahwa itu mengalami penurunan senilai 10.000. Itu ada decrease. Decrease. Nah, untuk persediaan meningkat 130, terus tanah meningkat 5.000, terus untuk bangunan dan peralatan itu menurun 150.000 atau disebut dengan decrease. Terus akumulasi depresiasi atau penyusutannya itu nurun sebanyak 60.000. Terus untuk hutang usaha, teman-teman bisa lihat bahwa hutang usahanya itu naik, increase 15.000. Terus hutang obligasi menurun 50.000. Terus kepemilikan minoritas atau NCI-nya itu naik 8.000, saham biasa tidak ada, terus laba ditahan itu meningkat 83.000. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan dulu setiap akun-akunnya ini apakah dia decrease atau naik. Saya ulangi, yang naik itu adalah increase dan yang turun itu decrease gitu. Nah, karena mengapa alasan tersebut sangat diperlukan gitu kan? Mengapa kita harus menganalisis yang naik dengan yang turun? Itu kenapa gitu kan? Nah, di balik naik atau turunnya nominal pada awal tahun dengan akhir tahun ini, nanti teman-teman bisa menganalisisnya dalam posisi debit kreditnya. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya, teman-teman. Nah, ini dia.
Teman-teman bisa lihat bahwa kas itu kan naiknya tuh 21.000 gitu kan, di mana 54.000 debitnya itu 21.000 karena dia increase, maka balance-nya itu 75.000 gitu. Nah, untuk piutang usaha karena dia decrease, kita posisikan di kredit yaitu 10.000. 121.000 menjadi 111.000. Terus untuk persediaan itu naik 130.000, posisinya itu pada kredit, ya pada kredit debit, maaf, debit. Dan untuk tanah, ya tanah 5.000 masih posisinya debit karena dia increase. Nah, bangunan dan peralatan itu 150.000. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ini di tabel yang sebelumnya tadi. Nah, ini adalah soal awalnya, itu balance pada awal tahun, dan ini balance pada akhir tahunnya. Ini kita jumlahkan 1.300, terus ini 1.296.000. 1.296.000, maaf. Nah, kita langsung pada akumulasi penyusutan ya, teman-teman. Akumulasi penyusutan di sini kan di bagian debit itu 100.000. Terus untuk kreditnya itu 40.000. Mengapa di sini kan akumulasi depresiasi penyusutannya kan 60.000. Bang, ini kenapa bukan 60.000 aja gitu kan? Mengapa di bagian debitnya itu bukan 60.000 kok 100 dengan 40.000 gitu. Nah, gini teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa mengkalkulasikan dulu bahwa 100.000 dikurang 40.000 itu kan 60.000. Nah, ini udah masuk dalam kategori bahwa nominal itu balance. Tetapi mengapa masukkan 100.000 dan 40.000 gitu kan? Nah, teman-teman bisa lihat pada awal soalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di laporan laba rugi konsolidasi, teman-teman lihat beban penyusutannya itu senilai 40 miliar. Nah, 40 miliar itu teman-teman masukkan di dalam kredit. Nah, ini 40.000 ini. 40.000 ini dari laporan beban penyusutannya. Nah, beban penyusutan jadi jika teman-teman mengkalkulasikannya 290.000 dikurang 40.000 itu kan 250.000 gitu kan. Jadi untuk menyeimbangkan kedua akun tersebut maka dihitunglah 100.000 dikurang 40.000. Nah, teman-teman harus mencatat dulu 40.000 di kredit. Bagaimana untuk menjadikannya 60.000 maka teman-teman harus memasukkan nilai 100.000. Jadi 100.000 dikurang 40.000 itu 60.000. Maka hasil akumulasi penyusutan 290.000 itu dikurang 60.000 sama dengan 230.000. Nah, begitu teman-teman. Karena untuk bagian akumulasi penyusutan sampai dengan NC ini, teman-teman memang harus memperhatikan laporan laba rugi konsolidasi gitu. Nah, selanjutnya kita pada hutang usaha. Hutang usaha bisa teman-teman lihat di 15.000 ya kan. Nah, 15.000 itu mereka mengalami kenaikan. Kenapa di bagian kredit, Bang? Karena ini jurnal dari akumulasi penyusutan sampai NCI ini terletak pada liabilitas dan ekuitas. Jadi, apabila nominal tersebut increase untuk liabilitas dan ekuitas ya, maka posisinya kredit. Nah, apabila dia decrease, maka posisinya itu debit. Nah, begitu sebaliknya untuk aset ya, untuk aset jika mengalami increase, maka posisinya di bagian debit. Terus apabila decrease ya, itu dimasukkan di dalam kredit. Jadi teman-teman harus memperhatikan nominal itu. Nah, di mana hutang usaha kan teman-teman bisa lihat itu increase 15.000 dimasukkan dalam kredit. Terus hutang obligasi itu 50.000 mengalami decrease penurunan ya kan dari tahun Januari itu 300, terus Desember itu 250, maka mengalami penurunan 50.000 teman-teman. Nah, jadi kita masukkan di dalam debit. Nah, terus teman-teman bisa lihat saham biasa itu tetap normal ya kan dari awal tahun sampai akhir tahun gitu. Nah, laba ditahan di sini teman-teman juga harus memperhatikan nih 65.000 dengan 148.000. Nah, juga NCI ada 4.000 dan 12.000 itu dapatnya dari mana gitu kan. Nah, untuk soal ini teman-teman perhatikan juga ya masih pada ini 65.000 mana 65.000. Nah, ini. Oke. Laba ditahan itu adalah return earning.
laba ditahan. Nah, ini pada PT Waluyo melaporkan laba bersih. Nah, dividen laba ditahan itu. Nah, income statement di sini teman-teman, pada akhir tahun kan dia membayarkan dividen nih 65 miliar. Nah, 60 miliar ini teman-teman masukkan di dalam debit 65.000. Jadi pada awal tahun 290.000, terus debitnya 65.000, terus kreditnya 148.000 itu untuk menyeimbangkan nominal untuk balance 373.000. Jadi 290, teman-teman kalkulasikan lagi debit dengan kredit, bahwa debit dengan kredit itu 148 dengan 65 itu nominal yang digunakan untuk mengkalkulasikan 290 ke sampai 373. Nah, begitu pula untuk NCI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada nominal 4.000 dengan 12.000 ya kan. Nah, ada 4.000 dengan 12.000. Nah, untuk 4.000 ini teman-teman bisa lihat di sini yang ini NCI non controlling interest 12.000. Nah, 12.000 itu dilihat dari laporan laba rugi konsolidasinya itu 12 miliar di sini, 12 miliar income to non controlling interest. Nah, ini 12 miliar, teman-teman masukkan di sini di bagian kredit 12 miliar. Jadi di sini sebenarnya debitnya dulu kosong kan, kosong 12.000, maka teman-teman perhatikan 12.000 tambah 4.000 itu 16.000. Maaf, 12.000 dikurang 4.000 itu sama dengan 8.000, maka hasilnya 30.000 ditambah 8.000 itu 38.000. Nah, jadi teman-teman, hubungan antara debit dengan kredit di soal ini memang sangat mempengaruhi gitu untuk balance-nya. Jadi di dalam soal bahwa di laporan kertas konsolidasi itu, laporan kertas kerja konsolidasi, kan balance pada awal tahun dengan akhir tahun tuh kan emang udah dimasukkan gitu kan. Terus teman-teman memperhatikan increase dengan decrease, terus teman-teman juga memperhatikan apakah akun yang decrease itu pada aset, apakah akun yang increase itu pada liabilitas dan ekuitas gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini arus kas dari aktivitas operasi, teman-teman bisa lihat ada pendapatan bersih konsolidasi, terus ada beban penyusutan, terus keuntungan penjualan peralatan, terus teman-teman bisa melihat penurunan piutang usaha atau decrease penaikan piutang usaha ya, terus kenaikan persediaan itu increase persediaan, terus increase hutang usaha. Nah, ada juga arus kas dari aktivitas investasi, ada juga yang dari pembelian tanah, terus arus kas dari kegiatan pendanaan, ada bond rechargement, terus pembayaran dividen untuk induk dan untuk NCI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nominal 160.000 itu di bagian debit, 40.000 debit, kreditnya 30.000, terus penerimaan piutang usaha 10.000, terus persediaan 130.000, kenaikan hutang usaha, terus penjualan bangunan dan peralatan, pembelian tanah 5.000, bond rechargement itu 50.000, untuk induk itu pembayaran dividen ya 65.000, NCI 4.000, dan kenaikannya kasnya itu 21.000. Nah, untuk 160.000 itu teman-teman didapatkan dari nominal ini 160.000. Ini konsolidasi net income. Jadi inilah apa pendapatan bersih konsolidasi yang dimiliki oleh PT Sadewa gitu kan. PT Sadewa ini kan dia menjual 80% saham ke PT Waluyo gitu kan. Jadi hasil kerja suatu perusahaan ini dapat teman-teman lihat dia konsolidasi net income, pendapatan bersih konsolidasi 160 miliar. Nah, teman-teman bisa lihat ini 160.000. Terus beban penyusutan 40.000 itu di bagian ini teman-teman. 40.000 itu didapatkan dari akumulasi depresiasi. Nah, beban penyusutan ini 40 miliar. Ini beban penyusutan. Terus teman-teman bisa lihat juga ada keuntungan penjualan peralatan. Nah, keuntungan penjualan peralatan ini sih teman-teman bisa lihat 30.000. Nah, 30.000 itu
teman-teman bisa lihat ini pada laporan laba rugi konsolidasi juga ada 30 miliar, teman-teman. Nah, ini 30 miliar kan, keuntungan dari penjualan peralatan. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat HPP, beban penyusutan, beban lain, konsolidasi net income, terus pendapatan dari NCI, terus pendapatan dari CI-nya, pemilik aset. Oke. Terus untuk penurunan piutang usaha itu 10.000. Ini piutang usahanya kan ya turun, jadi di bagian debit. Nah, bagian debit, tetapi teman-teman mungkin bisa melihat bahwa piutang usaha pada awalnya itu di kredit, ya kan? Di sini kredit. Nah, kita masukkan baliknya di debit untuk laporan arus kas aktivitas operasinya 10.000. Nah, terus untuk kenaikan persediaan, ya teman-teman bisa lihat kenaikan persediaan kita tuh kan bahwa 130.000 nih, 130.000 dimasukkan di bagian pada awalnya kan itu masih bagian debit, kita masukkan di bagian kredit. Nah, terus kenaikan hutang usaha itu 15.000. Nah, masih 15.000 ini benar, 15.000. Terus arus kas dari kegiatan investasi, penjualan bangunan dan peralatan 80.000 bagian debit. Terus pembelian tanah itu 5.000. Nah, bond retracement itu 50.000. Nah, teman-teman bisa lihat 50.000 ini hutang obligasi. Nah, di sini. Oke, 50.000. Habis itu untuk induk 65.000 NCI karena di sini teman-teman bisa lihat dividen yang dibayarkan di tahun 2022 itu 65 miliar. Nah, di sini 65 miliar. Terus di sini ada juga pembayaran dividen 65 miliar. Nah, 65 miliar teman-teman masukkan di untuk induk NCI-nya 4.000 ya, teman-teman bisa lihat juga NCI 4.000. Oke, pada selanjutnya itu kenaikan kas. Nah, teman-teman bisa lihat kenaikan kas yang ini, kas ya, penaikan kas di sini senilai 21.000 itu didapatkan dari ini, kenaikan kas. Nah, ini 21.000. Ini kas. Nah, ini kas. Nah, terus teman-teman juga bisa menganalisis ini 21.000 kan. Nah, ini 21.000 dimasukkan di bagian debit. Nah, di bagian debit, jadi dijumlahkanlah debit kreditnya itu dari awal ke atas nih, dimasukkan, terus ini juga dijumlahkan, maka didapatkanlah nilai 305.000 bagian debit dan 305.000 di bagian kredit. Itu untuk kertas kerja. Sebenarnya teman-teman bisa lihat yang warna orange ini adalah lanjutan, yang ini orange ini lanjutan dari kertas kerja yang ini. Nah, jadi ini posisinya debit bagian kiri dan kredit bagian kanan. Nah, selanjutnya teman-teman, pertanyaan kedua, laporan arus kas menggunakan metode langsung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan juga. Kita masukkan dulu dari aktivitas operasi ya kan, 160.000 ditambah 40.000 dikurang 30.000 ditambah 10.000 kurang 130.000 tambah 15.000 sama dengan 65.000. Nah, juga begitu pula untuk aktivitas investasi, teman-teman bisa lihat 75.000. Terus dari pendanaan itu minus 36.000. Maka dijumlahkanlah nilai ini ya, teman-teman jumlahkan untuk nominal dari hasil aktivitas operasi mereka, operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi di sini batas penggunaan untuk hasil akhir dari aktivitas operasi dan investasi dan pendanaan. Oke. Nah, selanjutnya kenaikan kas 21.000 dan kenaikan kas awal tahun itu 54.000 dan sekalian jumlahkanlah hasil dari setiap aktivitas ini ditambah kenaikan kas dikurangi kas awal tahun dan dapatlah hasil akhir tahun. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini, teman-teman. Jadi, sarannya untuk teman-teman, saya buatkan
strategi ataupun tips untuk teman-teman nih. Jadi teman-teman harus pertama-tama mengetahui komponen-komponen apa yang harus diperhatiin. Nah, di mana komponen-komponen tersebut ada laporan posisi keuangan konsolidasi itu lebih dominan kita mengamati increase atau decrease-nya, itu kenaikan atau penurunan gitu kan. Terus untuk laporan laba rugi konsolidasi kita akan memasukkannya di dalam laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu yang 160.000 tadi, yang lanjutan dari jurnal-jurnal kas, kertas kerjanya. Jadi itu memang diamati. Nah, kita balik dulu pada kertas kerja yang ini, di mana, nah di sini teman-teman kan bisa memperhatikan tuh ada kenaikan dan penurunan gitu. Untuk itu juga teman-teman harus memperbanyak latihan ya kan untuk menguasai beberapa komponen inti ini ya. Teman-teman bisa mengamati juga soal-soal yang lain, lebih banyak latihannya gitu kan, karena setiap soal itu mempunyai strategi soal yang berbeda-beda gitu kan. Mengapa demikian? Karena setiap soal itu kadang mempunyai nilai wajar yang melebihi nilai buku, terus apakah itu mereka melaporkan goodwill juga, itu pengkalkulasinya berbeda. Nah, juga teman-teman bisa memperhatikan soal-soal di problem chapter 10. Nah, di sini teman-teman bisa amati juga soalnya, perbanyak latihan. Nah, untuk tipsnya berdoa ya kan, berdoa semangat, dan untuk itu mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian selama video kali ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, dan juga saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman udah menonton video penjelasan saya kali ini. Saya pamit undur diri, terima kasih dan tetap semangat.